Kembali lagi masih di Smart Community, Smart Listener, masih bersama dengan komunitas tangan di atas Makassar. Kolaborasi untuk pemberdayaan itu tagline-nya tadi yang sudah Iya, kita bahas betul ya. sekali, Kak. Sekarang kita kedatangan tamu lagi nih Smart Listener. Tadi kan cuma berdua, kita kedatangan anak baru. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakak siapa warahmatullahi namanya? wabarakatuh. Nama saya Arif, Muhammad Arif. Muhammad Arif, panggilnya? Biasa dipanggil Arif. Arif, kira panggil makan atau panggil sayang mungkin. Oke. Makan boleh. Iya boleh ya. Habis ini ya Karif sendiri. Nah kalau tadi kan Kak Miftah untuk bidang merchandise ya dan Iya. aparel. Kalau Karif sendiri bisnisnya di bidang apa? Bidang aparel sih. Oh, sama juga? Iya, lebih ke fokusnya ke jersey. Oke. Jersey. Brandnya apa? Brandnya Marflex, Marflex Apparel. Marflex Apparel, karya brand lokal Makassar. Iya. Saya udah promosiin loh ya ini. Siapa tahu kepikiran saja brand ambasadornya. Oke, bergabung di TDA Makassar sejak kapan? Bergabung di TDA itu di 2018 pas pesta wirausaha di Nipah. Oh, Nipah oke. Yang saya 2018 sebutkan ya. tadi. Ah. Yang saya sebutkan tadi. Iya. Tertarik kenapa pengen tertarik kemudian di saat itu ada pesta berusaha tertarik untuk bergabung TDA Makassar? Tertariknya karena itu jadi saya itu awalnya tuh diajak sama temen yang dimana beliau menceritakan tentang circle di TDA Makassar sendiri, tentang support sistem dan lain-lain, dan awalnya saya coba-coba Awalnya coba-coba, kok enak ya? coba-coba kenalan dengan orang-orang dan banyak orang lah di dalam gue. Ternyata lalu saya bilang gini, waduh kayaknya saya lambat deh ketemu yang beginian. Iya. Ini yang selama ini saya Iya. cari, butuh yang satu sefrekuensi gitu. Iya. Dan alhamdulillah di TDA sampai hari ini banyaklah support dari TDA Oke, sendiri. Akhirnya. Ini kak jawaban dari doa-doaku, dari setiap sujudku gitu ya. Oke, sorry Kak Miftah tadi lupa nanya ini, dari tahun berapa bergabung di TDA Makassar? 2019 2018 ya. 2019 sih. Awal 2019 awal. 2019, berarti Iya. deketan waktunya ya. Iya. Satu angkatan lah ya. Ya, Oke. hampir lah. Nah, tadi udah dijelaskan banyak. Salah satu istilahnya apa ya? Output dari pesta wirausaha tadi yang diadakan itu berarti setiap tahun ya agenda besarnya. Iya. Adalah ada rekrutan baru nih, Iya. ada member baru Betul. gitu ya yang kemudian ingin belajar di TDA. Selain itu ada aktivitas apa lagi nih? Ada agenda apa lagi yang diadakan sama TDA? Oke. Ya ngomong tentang member tadi, kita punya divisi PND, Oh, oke. Platform and Data. Mhm. Jadi itu yang mengurusi membership dan rekrutmen member baru. Nah, yang paling dekat, kita punya agenda musyawarah kerja nasional. Oh, Jadi dan ini dilaksanakan di Makassar. wait, ini nasional tapi di Makassar. Tuan Iya. rumah berarti Tuan ya? rumah. Wah, keren. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Kemudian Mukernas itu musyawarah kerja nasional se-Indonesia. Se-Indonesia. Berarti nanti mereka akan datang semuanya ke Makassar dong ya? Jadi pengurus dari 100 kabupaten kota yang sudah saya bilang di awal tadi itu bakal hadir di Makassar. Oke. Jadi seluruh BOD, kalau pengurus pusat itu BOD Board of Director itu bakal juga hadir ke Makassar. Oke. Nah, Mukernas ini sendiri diadakan setiap tahun kah atau agenda per 2 tahun atau seperti apa? Jadi dia periode itu melaksanakan satu kali Mukernas. Jadi kalau untuk periode itu kan satu periode 2 tahun ya. Jadi tiap periode untuk kepengurusan pusat itu ada 2 agenda besar. Satunya Pesta Wirausaha Nasional, Ya. kemudian Mukernas. Jadi kalau Mukernas itu sekali dalam satu periode. Oke, berarti ini saatnya se-Indonesia ketemuan Betul. di Makassar. Ketemuan di Makassar. Tahu nggak sih kenapa akhirnya di Makassar? Sebelumnya di mana Mukernas ya? Mukernas yang saya ingat waktu sebelum pandemi Lombok ya. Lombok. Oh, di Lombok. Dari Lombok jauh-jauh terbang ke Makassar. Betul. Kenapa kemudian memilih Makassar untuk jadi tuan rumah? Mungkin karena Makassar menjadi TDA, salah satunya TDA yang paling aktif secara nasional. Wow. Jadi di TDA Makassar ya
kebetulannya mungkin teman-teman member itu banyak yang muda-muda jadi sangat aktif, Oh energik, gitu ya. sangat energik. Akhirnya dipilihlah Makassar sebagai tuan rumah karena untuk melihat secara langsung juga mungkin ini sih keputusan dari pusat, Oke, gitu ya. Jadi kalau asumsi kami mungkin karena ya mau lihat bagaimana energinya Makassar. Oh gitu, pengen ngetes langsung nih. Selama ini mungkin lihatnya dari jauh, dari media sosial kali ya. Betul. Nah, di Mukernas ini sendiri nanti akan ada apa aja? Dan tema besar yang diangkat untuk tahun ini apa? Di kepengurusan ini berarti ya? Jadi kalau di Mukernas itu akan dilaksanakan 2 malam 3 hari. Itu ya kebetulan sudah pekan depan jadwalnya. Iya. Tanggal berapa? Tanggal 7 sampai 9 Juni Juni, 2022. Itu jadi di sini akan membahas bagaimana program-program seluruh TDA sesuai dari instruksi pusat. Bagaimana goals yang bakal dikejar itu TDA yang digdaya. Digital dan berdaya. Oke, sesuai dengan tema kita ya. Ternyata itu dia, digital dan berdaya itu tadi. Digital dan berdaya. Jadi target yang bakal jadi legacy dari TDA 7.0 itu bagaimana penguatan digitalisasi untuk TDA secara keseluruhan. Jadi salah satu contohnya itu kita punya TDA Paspor. TDA Paspor itu bakal jadi wadah bagaimana caranya seluruh member mendapat betul-betul manfaat. Jadi kalau seluruh member itu yang bergabung itu dapat nanti nomor TDA Paspor. Kayak KTP gitu ya? Iya, nomor ID-nya KTP. masing-masing Betul, ada. Betul sekali, Kak, betul sekali. Jadi dari situ dengan kesadaran bahwa sekarang dunia digital itu sudah sangat harus, ya kalau orang bilangnya mungkin omni, online offline itu harus berjalan bareng. Itu yang diperkuat bagaimana digitalnya dapat dan kemudian ya itu tadi berdayanya. Jadi bagaimana manfaat TDA itu bisa dirasakan oleh orang luas. Oke, bukan hanya sebatas member aja. Betul sekali, Kak. Gitu ya. Nah, ngomongin soal manfaat itu tadi dan berdaya, saya penasaran dari masing-masing nih ya, Kak Arif dulu, manfaat yang selama ini dirasakan selama bergabung menjadi member di TDA itu apa? Oke, manfaatnya itu salah satu saya punya sudut pandang baru, pola pikir baru. Mungkin yang tadinya saya sekedar jualan, sekarang udah banyak mengetahui pilar-pilar bisnis, entah itu leadership, membangun tim, finance dan sebagainya. Banyak lah, luar biasa TDA bergabung sama TDA. Oke, itu dari sisi bisnis. Kalau dari segi personal ada nggak sih perubahan dari sosok Arif yang dulu dengan Arif yang sekarang ketika sudah menjadi bagian dari TDA? Oke, alhamdulillah sejak bergabung di TDA itu kan teman-teman di Makassar ini pada budaya belajarnya tinggi-tinggi nih. Ya. Jadinya saya itu ikut-ikutan sering belajar, ikut training ini, secara pribadi atau personal lebih punya sudut pandang baru tentang bagaimana menjadi diri sendiri misalnya, tidak bergantung ke orang lain gitu-gitu. Banyaklah sudut pandang baru yang saya temukan di TDA Makassar sendiri. Ada ilmu untuk milih partner juga nggak sih di TDA? Iya, ada nggak sih diajarin kayak gitu untuk menjalin kerjasama, memilih partner bisnis? Saya kira partner hidup. Partner hidup juga bisa ada juga nggak sih di situ? Banyak lah ilmu di TDA baik pribadi maupun di bisnis. Luar biasa TDA. Nah, kalau untuk kerjasama sendiri ya, ini kan teman-teman dari divisi marketing, komunikasi dan kerjasama eksternal. Kerjasama. Sejauh ini ya dari kita kembali ke TDA Makassar gitu tadi. Sejak 2011 sampai sekarang berarti udah 10 tahun lebih ya, hampir 11 tahun. Iya. Berarti ya, tahun ini 11 tahun. Tahun ini 11 tahun. Kerjasamanya udah dijalin sama siapa aja stakeholder? Banyak sih, tapi memang TDA juga harus kami akui bahwa TDA itu berdinamika, jadi prosesnya panjang.
Kalau secara ini salah satunya kita punya kerjasama dengan orang legal, bisnis legal juga. Jadi ya itu tadi bagaimana tujuannya TDA itu kemudahan untuk member. Kita kerjasama bagaimana pendaftaran hakinya teman-teman itu bisa terjangkau dan mudah seperti itu. Jadi kita kerjasama dengan Legalta. Legalta itu salah satu. Kemudian kita kerjasama dengan Gojek, BSI, kemudian yang ada Stakeholder swasta dan juga pemerintah pasti ya. Media juga termasuk. Media juga termasuk. Kemudian memang tujuannya salah satu misinya itu TDA 7.0 bagaimana pentahelix itu bergerak. Bagaimana ada kolaborasi yang bagus antara TDA, masyarakat umum, media, pemerintah, seperti itu. Masing-masing unsur bisa bekerja berbarengan gitu ya untuk menciptakan tadi sama-sama berdaya, sama-sama kita dukung nih Go Digitalnya UMKM. Betul. Gitu ya. Oke, kita akan bahas lagi lebih menajamkan gimana sebenarnya dari digitalisasi dan pemberdayaan nanti akan dihadirkan di Mukernas. Iya. Nanti di tanggal 7, 8, 9 akan ada apa saja di sana, kenapa harus ikutan gitu ya. Boleh kita akan lanjut lagi setelah yang satu ini, jangan kemana-mana.